Lagi persiapan di tongkonan gorang ini guys dalam perayaan Natal. Keluarga besar tongkonan gorang. Oh, nakasih jauh nanti. Oke, saya orang gantengnya Rantelemo dari tongkonan gorang dan kami semua Keluarga besar tongkonan gorang mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pada sore hari ini keluarga besar Tongkonan Gorang mengumpulkan kita tempat ini untuk bersama-sama merayakan ibadah syukur Natal keluarga besar Tongkonan Gorang. Selamat berjumpa keluarga Tongkonan Gorang. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Berbahagialah orang yang datang kepadanya dengan rendah hati dan penuh syukur.
Raja Damai. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lukas 2. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah dunia
luar biasa sore hari ini dalam berbagai kegiatan kita yang begitu padat. Tuhan tetap beri semangat bagi kita semua sebagai keluarga Allah, juga sebagai anggota keluarga besar Tongkonan Gorang, terus-menerus memuliakan Natal di dalam hidup secara bersama-sama. Bethlehem, nama kota yang kemudian menjadi tema Natal nasional pada tahun ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Pembacaan kita mengatakan, dia lahir dibaringkan di palungan. Palungan itu tempat makan hewan. Sehingga asumsinya adalah bahwa Yesus lahir di kandang hewan. Kalau Justinus Martin dia mengatakan begini, nakostem kokade, Yesus lahir di sebuah gua di Bethlehem. Kenapa persepsinya menyebut gua? Loh kok? Lalu kita selalu mengatakan lahir di kandang Bethlehem. Tentu kita tidak bisa membayangkan kondisi kita di sini. Kumoyana pontong kandang memang dibuat secara khusus. Di sana gua juga itu dijadikan kandang binatang. Jadi kalau dikatakan lahir di kandang, ya bisa juga kemudian di dalam sebuah gua. Yang maton dayana pemak dekorasi biasa negara itu semacam gua dan duka tuh membuatnya merefleksikannya dengan memang bentuk kandang sebagaimana kita secara khusus di sini di Indonesia di Toraja kok inang dikandangkan temai patuan ya, inang dikandangkan temai patuan. Tapi di mana Yesus lahir? Entah kita menyebutnya kandang dalam persepsi kita atau di gua yang juga menjadi kandang binatang di sana. Sesungguhnya bukan hal itu yang penting. Tapi yang penting adalah bahwa ini nang mana sadadi tupuang Yesus langtelino. Yesus sudah lahir. Itu menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan oleh siapapun, oleh apapun, bahwa Yesus pernah ada di dunia ini. Dia lahir sebagai manusia sejati, tetapi dia juga adalah Allah sejati. Yesus lahir di Bethlehem. Mengapa Bethlehem? Nubuat Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Nubuat ini diketahui orang Yahudi secara umum. Itu sebabnya ketika orang Majus dari timur mencari raja yang baru lahir, apa yang dilakukan Herodes? Dia panggil ahli Taurat, dia panggil imam-imam, dia minta keterangan. Sebab memang sudah lama dinubuatkan Yesus lahir di Bethlehem. Itulah yang terjadi. Dan kelahiran Yesus di Bethlehem adalah penggenapan janji. Penggenapan janji Allah.
Mengapa Mika sebut sebagai tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Mengapa Mika sebut sebagai yang terkecil? Nah iya tu iko Betlehem Efrata. Moe amo bitik. Diolongi itu tongkonanna Yehuda. Mengapa disebut sebagai yang terkecil? Yang pertama itu secara wilayah di Yudea. Memang Bethlehem itu kota kecil. Luasnya tidak seberapa kae. Tak enak kalau abang. Penduduknya juga sedikit. Dan karena itu pada awalnya kota itu tidak disebutkan di antara kota-kota Yehuda. Moy apobitik diolomintu tongkonanna Yehuda. Hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Mengapa disebut sebagai yang terkecil? Iya. Dan mengapa bukan di kota Yerusalem yang besar? Kenapa Allah justru pilih Bethlehem sebagai tempat Yesus lahir? Sebagaimana nubuat Nabi Mika dan juga yang lain. Kalaupun dari segi wilayah, daerah Nakapua, dari segi jumlah penduduk juga, Kaedukara Nabuda. Tetapi ada yang Tuhan mau nyatakan, ada pekerjaan besar Tuhan yang Dia mau nyatakan di Bethlehem, kota kecil itu, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Yesus dimulai dari Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. Sekalipun Bethlehem kota kecil, ya orang-orang tahu, Herodes pun tahu, Nathanael. Tapi sebelum Yesus lahir di Bethlehem, dia hanya kota kecil. Tapi setelah itu yang diketahui. Tapi setelah Yesus lahir di Bethlehem, maka Bethlehem itu menjadi yakin na bahasa tote mona viral. Mutiro morakoto video viral liale. Ya, menjadi begitu terkenal. Dan bukan hanya di sana, tapi di seluruh dunia. Hanya sedikit yang tahu Rahel dikuburkan di Bethlehem. Hanya sedikit yang tahu Ruth pernah tinggal di Bethlehem. Hanya sedikit yang tahu Bethlehem itu kota kelahiran Daud. Tapi seluruh dunia tahu Yesus lahir di sana. Sebagaimana tuntunannya tahun 2024. Keyakinan kita bersama di tahun ini, penyertaan Tuhan Immanuel, Allah menyertai seluruh anggota keluarga besar Tongkonan Gorang. Setiap keluarga Tongkonan Gorang jadi berkat dimanapun berada. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Amin.
Kita berdoa syafaat. Kami bersyukur padamu Tuhan. Selalu ada momen yang sungguh indah. Momen yang memperjumpakan kami bersama melalui kasih Tuhan memuliakan Natal. Keluarga besar Tongkonan Gorang, Tuhan beri kesempatan untuk ada dalam perarakan ini, menjadi bagian keluarga Allah yang terus memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Masih. Siapa lagi?